hari ini Bapa, bahwa kami semakin intim dan lebih dekat lagi dengan Engkau. Dan kami menghargai dan menghormati-Mu ya Bapakku. Urapi setiap sidang jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Biar segala sesuatu apa yang kami terima, ya firman yang kami lakukan Tuhan. Bukan hanya kami sekedar mendengar, tapi biarlah ini Tuhan untuk menjadi berkat atas perjalanan hidup kami, hidup keluarga kami, bahkan hidup apapun yang kami lakukan bagimu, menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan sama-sama haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Terima kasih buat pujian penyembahan pagi hari ini. Apa kabar hari ini Bapak Ibu sekalian? Baik. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar terus tentang sebuah kebenaran firman. Saya rindu saudara untuk terus kita belajar bagaimana anak Yakub yang berikutnya. Ya, saya akan usahakan 12 anak Yakub akan saya bagikan. Kemarin suku Benyamin. Suku Benyamin itu pun dua sesi kalau tidak salah, 2 atau 3 sesi. Ya. Dan sekarang saya akan bagikan tentang Isakar. Ya, nanti saya akan ulang lagi yang di Zoom pagi tentang Naphtali, ya, Aser, dan banyak hal yang kita terima tentang pewahyuan. Ya, tanpa sebuah yang direncanakan, tetapi ini adalah isi hati Tuhan untuk disampaikan. Nama-nama ini adalah nama-nama yang sangat berpengaruh. Setiap saudara memberikan nama, itu memang betul, itu mempengaruhi betul. Ya, tetapi setidak-tidaknya, apa arti sebuah nama kalau kita tidak melakukan dari nama tersebut? Ya, namanya bagus, ya, namanya beruntung, tapi nggak untung-untung, kan gitu. Ya, ada yang kasih nama kesakitan, Yabes, tapi ternyata ketika dia melakukan dan dia tidak pernah mengalami kesakitan, bahkan dia selalu diberkati dan lagunya itu dibuat ya Yabes, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Padahal namanya kesakitan, kerugian, malapetaka, tetapi dia akan mendobrak segala nama itu. Ada banyak orang namanya bagus, tapi kelakuannya enggak bagus. Ya, ada namanya bagus sekali. Ya, ada yang namanya Indah Permatasari. Waduh, ya, Indah Permata. Ya, tetapi dia tidak jadi permata yang indah dipandang mata. Ya, tetapi saudara adalah permata yang indah dipandang Tuhan dan dipandang orang lain. Amin. Sebab itu kita belajar tentang Isakar. Ya, bekerja buat upah. Saudara lihat, banyak umat Tuhan menyepelekan upah yang mereka dapati di kerajaannya. Satu hal yang harus kita ketahui, bekerjalah dengan giat buat upahmu. Karena setiap orang mendapatkannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama hidup di bumi. Jadi saudara belajar tentang Isakar ini, saudara akan tahu, apalagi yang sudah saya ajari tentang beberapa pemimpin dan pelayan yang saya ajar tentang mencari terjemahan asli. Ya, dan ketika kita membahas Isakar bukan berarti wah ini ayat titipan. Nah, kita belajar. Ya, bahkan kalau saudara nanti membutuhkan sebuah pemahaman tentang teologi Alkitab, pembedahan di dalam eksposisi, ya eksposisi itu apalagi kalau kita berbicara tentang exegesis itu bedah. Ya, kalau kita istilahnya membangun rumah yang biasanya yang bangun rumah pasti mengerti lah. Ya, kayak bangunan lantai 3 ini tentu kan ada cor-corannya besinya, tidak mungkin besinya besi 10, pasti besinya mungkin sekitar atas 12 atau lebih, saya enggak tahu ya 13, 14. Nah, tapi besinya itu tergantung. Ya, dan
Dan juga ketika membangun sebuah lantai 1, 2, dan 3, tentunya akan berbeda ketika kita membangun rumah lantai 1 atau mohon maaf kata, kalau saudara membangun dengan tembok bedek atau tembok triplek, tentu saudara pasti memahami berapa campuran daripada susunan pasangan pasir, semen, kapur, mungkin pakai kapur atau pakai yang lainnya, ya. Di situ saudara pasti akan tahu bagaimana cara saudara membuat. Nah, susunan-susunan itu tergantung. Maka kalau saudara lihat, kalau ketika saudara belajar tentang sebuah eksegesis, maka kita akan membedah latar belakangnya, bagaimana tujuan, siapa penulisnya, tahun berapa ditulis, apa tujuan ditulis, ya. Seperti kayak Rasul Paulus, enggak sembarang Rasul Paulus itu menulis Efesus, Filipi, Kolose, Korintus. Jadi semua itu ada tujuan. Ketika Paulus menulis kitab Korintus, ada apa di Korintus ini? Tahun berapa dikirim? Apa maksudnya? Karena jemaat Korintus itu kenapa identik dengan kasih dan dengan kasih karunia? Karena jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sombong. Ya, sombong rohani. Dia menganggap dirinya punya karunia lalu dia tidak peduli sama orang. Ketika dia menuduh seseorang, bukan menuduh, ketika firman itu disampaikan ke sama orang, dia nggak peduli. Dia nggak peduli, mau dengar apa mau enggak, yang penting dia sampaikan, enak nggak enak, yang penting itu firmannya, itu firman Tuhan. Makanya dikatakan, kenapa? Kejarlah kasih, kata dia pasal 1 Korintus pasal 13. Utamakan mengejar karunia-karunia roh. Kejarlah kasih dan usahakanlah engkau mendapatkan karunia-karunia roh. Jadi tidak bisa mengejar karunia roh tanpa kita mempraktekkan kasih. Tetapi kasih dalam kitab Matius berbeda dengan Korintus. Beda. Ya, kalau di dalam kitab Matius kasih itu seperti orang memberikan makanan, berbuat baik. Itu beda. Makanya perlu kita belajar teologi. Perlu kita membedah. Ya, apa latar belakangnya? Kenapa Isakar ini dikasih nama Isakar? Ya. Terus bagaimana ketika Yakub memberkati Isakar ini? Apa dampak dalam keturunannya? Kayak kemarin kita bicara tentang Benyamin. Ketika kita bicara tentang Benyamin, saudara lihat, dia seperti serigala yang ketika dia menerkam, ya, bahkan dia menyerang, bahkan malam hari dia membagi-bagikan makanannya. Lalu ketika kita melihat Benyamin, di situ Tuhan pelihara, dia tidak pernah akan ditinggalkan. Ya, dalam kitab janji Tuhan dari Yakub kepada Benyamin, saudara lihat bagaimana Mordekai. Janji Tuhan itu terjadi. Nah, bagaimana Mordekai itu dari seorang penjaga pintu pagar sehingga dia menjadi perdana menteri karena ada jalannya, ada sejarahnya, ada kitabnya, ada janji Tuhan dalam kitab Kejadian. Nah, itu yang kita pelajari. Kalau memang suku Benyamin mendapatkan suatu anugerah dari Tuhan, maka ketika kita percaya bahwa itu menjadi kenyataan kepada suku Benyamin dan kita meyakini bahwa di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, kita yakini ayat itu, bahkan ketika meyakini Benyamin itu, Mordekai itu menjadi orang kedua, ya, dia diberkati karena kita baca itu ayat. Dan kita yakini dengan iman, ya, maka itu akan terjadi. Makanya apa yang saudara baca dengan firman, saudara pelajari, saudara baca, saudara yakini, walaupun saudara belum melihat, tapi saudara yakin di situ, itu adalah iman. Maka itu akan menjadi sebuah kenyataan. Bagaimana dengan Isakar? Nah, Isakar ini saya bedah dari sudut pandang teologi. Ya. Jadi bukan Isakar titipan, enggak. Kita bedah ayat. Nah, saudara lihat, mari kita lihat dulu ayatnya. Ya. Isakar dalam Kejadian 30 ayat 18. Kejadian 30 ayat 18. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar. Dalam terjemahan lain, ia menamainya Isakar, artinya upah.
Karena katanya Allah telah mengupahi aku sebab aku memberikan hamba perempuanku kepada suamiku. Saudara, mari kita lihat dalam sudut pandang maksud daripada Alkitab. Jadi tidak di dalam sudut pandang negatif. Saudara lihat, pernyataan Lea bahwa Allah telah memberinya upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub, itu mencerminkan perasaannya sendiri dan bukan sikap Allah. Ketika dia berikan budak untuk Yakub, lalu ya terjadi segala sesuatu dan lain hal, ya tidak perlu diceritakan. Lalu lahirlah Ishakar. Maka Lea berkata menurut pendapatnya. Ya, dia katakan bahwa pernyataan Lea bahwa Allah telah memberikan upah karena telah memberikan budaknya kepada Yakub itu mencerminkan perasaannya sendiri. Nah, saudara lihat, kisah ini hanya menyampaikan ya perkataan Lea. Allah membiarkan situasi ini untuk sesaat dan Allah bekerja melalui pernikahan Yakub. Allah tidak ikut campur. Lagi, Allah tidak ikut campur ketika antara Rahel dan Lea memperebutkan seorang Yakub. Dan di situ mereka berlomba untuk merasa lebih bahwa saya adalah keluarga yang diberkati dengan keturunan. Karena bangsa Israel pada waktu itu ketika dia memiliki anak, itu dia menganggap bahwa dia melebihi keturunan yang paling lengkap, adalah berkat yang paling lengkap. Ya, makanya anaknya Lea ini lebih banyak daripada anaknya Rahel. Rahel cuma 2. Ya, lalu di situ ketika sudah selesai, ya artinya sudah cukup itu menurut pikirannya Lea anaknya, dia nggak mau kalah, ya. Karena apa? Karena pada saat itu Rahel belum mengandung dan melahirkan anak. Rahel kasih budaknya. Oh, lalu Lea juga bilang kalau demikian aku juga nggak mau kalah. Nah, kan begitu. Nah, dikasihlah budaknya sehingga nama itu diberikan nama Ishakar. Ya. Allah membiarkan itu. Ya, tetapi Allah juga akan turut bekerja sesuai dengan planning A, plan B, plan A, plan B, plan C. Ya, kalau kita punya plan A, tuh Allah bekerja dengan plan A. Lalu kita mengubah dengan plan B, Allah juga akan bekerja dengan plan B. Ya, itu Allah kita Allah yang baik. Ya, dia sangat mengasihi saudara. Ya. Nah, saudara lihat kata Yisakar, Yisaukar. Dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu, sekali lagi kan beberapa yang sudah tahu, Yisakar itu kalau terjemahan lama itu adalah terjemahan lama itu adalah bahasa Ibrani. Ya, Yisakar itu ada balasan. Tetapi kalau kita lihat mencari lagi dia di dalam bahasa asli yang lain, itu Esakar. Esakar itu dalam bahasa Yunaninya itu hadiah, reward, hadiah. Ya, nah, saudara lihat segala sesuatu apa yang kita lakukan untuk orang lain terlebih untuk Tuhan itu ada reward dalam bahasa Yunaninya, ada balasan dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa ya yang kita mudah mengerti bahasa Indonesia itu ada hadiah. Apa yang saudara lakukan untuk menolong orang ada reward. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan ada balasannya, ada hadiahnya, ada rewardnya. Ya, jangan sampai hilang kata-kata ini. Kalau saudara hilang, nanti saudara mendengar di pertengahan dan di akhir, nanti saudara persepsi saudara negatif. Ya, saudara lihat kata-kata ini jangan hilang. Ya, karena kata Ishakar ini adalah apapun yang dilakukan oleh Ishakar selalu dapat balasan. Karena apa? Karena Lea berpendapat begitu. Makanya dia kasih nama Ishakar. Dan ternyata nama ini berpengaruh sesuai dengan namanya.
Abraham dia rubah jadi Abraham. Sarai dia rubah menjadi Sarah. Dia rubah. Karena pada saat itu sangat mempengaruhi. Pada waktu Sarah itu tertawa, oh, kenapa kamu ketawa? Ya aku nggak ketawa. Tapi pikirannya Sarah, masa aku 90 tahun bisa mengandung. Makanya dikasih nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Ya. Nah, dari lihat, segala sesuatu apa yang kita lakukan untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan, ada balasannya. Kenapa? Saya harus jelaskan dulu. Nah, dari lihat, kata Yisakar. Maka di situ yang sudah tahu ya, bagaimana cara mencarinya. Asal mula yang pertama ada nomor stroknya itu nomornya yang di bawah itu ya. Yang pertama itu Nausau. Nausau diambil dari Yisa. Nausau. Itu dalam bahasa Ibrani-nya, kata asal mula pertamanya. Jadi di dalam teks bahasa Inggris saya translate dalam bahasa Indonesia. Maka saya dapatkan begini. Nassau itu diangkat. Orang yang bekerja untuk memberikan sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan, maka dia Nassau, maka dia dapat upah, dia akan diangkat. Dia akan ditinggikan, dia akan disayangi, dia akan terpandang, dia akan dipulihkan, semua dipulihkan. Dia akan dimuliakan. Karena nama ini bukan sembarang nama untuk diberikan. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Segala sesuatu apa yang kau lakukan. Karena nanti kita akan jelaskan dalam kitab terjemahan baru apa yang terjadi. Dalam sudut pandang dunia. Dalam sudut pandang rohani. Dalam sudut pandang kerajaannya, ya, dalam sudut pandang rohani. Selama saudara hidup di dunia, apa yang saudara lakukan ketika saudara melakukan sebuah kebaikan kepada orang, ketika saudara menanam sebuah benih padi, saudara nanam satu are, maka saudara akan menikmati panen satu are. Ketika saudara menanam 1 hektar, maka saudara akan panen 1 hektar. Ketika saudara melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan saudara, maka secara mutlak hukum daripada hukum kasih anugerah Tuhan. Apa yang saudara lakukan, maka saudara akan terima upah. Apa yang saudara tabur, itu juga saudara akan tuai. Maka kata Nassau ini, yang asal mula kata pertama, saudara akan diangkat. Saudara akan ditinggikan. Ada perbedaan. Saudara akan disayangi. Saudara akan terpandang. Dari mana kita bisa mengklaim ini ayat? Saudara, saya sudah jelaskan tentang Benyamin. Bagaimana dia dilindungi dari mara bahaya. Bagaimana Haman ingin membunuh seorang Mordekai. Karena janji Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 49. Allah mengucapkan kata-kata itu. Maka dia akan klaim kata-kata itu. Dia akan lakukan kata-kata itu. Sehingga Haman tidak bisa menyentuh Mordekai. Karena sudah diucapkan, dinubuatkan dalam kitab Kejadian 49. Maka barang siapa yang selalu memberikan perhatian kepada sesama, cross, dan memperhatikan yang vertikal kepada atas, yang di atas, maka wujud yang saudara terima selama saudara di bumi, saudara akan diangkat, saudara akan ditinggikan, saudara akan disayangi, saudara akan menjadi yang terpandang, dipulihkan dan dimuliakan. Lalu, kata Yisakar ini, segala sesuatu apa yang kita lakukan untuk orang lain, terlebih untuk Tuhan, ada balasannya. Ada Yisakar dari Tuhan sendiri. Katakan amin. Saudara setuju? Saudara klaim?
Jangan saudara baca ayat, saudara tidak yakin itu ayat. Saya nggak mau. Kalau saya, hidupku ada di tangan Tuhan. Sampai hari ini pun, kalau saya meninggalkan segala sesuatu, karena saya meyakini firman ini, ya dan amin. Saya meyakini dia bertanggung jawab. Setiap orang yang bekerja bagi dia, maka dia akan menjaga. Maka saya akan disayangi. Maka saya akan dipulihkan. Maka saya akan ditinggikan. Maka diangkat Tuhan. Ya saya tidak jadi Perdana Menteri. Tidak menjadi orang penting, tidak. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan meninggikan dalam kehidupan kita. Dengan sesuai dengan apa yang dia mau dalam kehidupan kita. Sebab itu, saudara lihat, dalam Yisakar, asal mula kata, yang kedua adalah sakarnya. Sakar. Ya. Maka ayat ini berkata begini, secara konkret, secara nyata, konkret itu secara nyata yang saudara rasakan, yang saudara nikmati, yang saudara alami selama saudara di bumi, maka secara konkret di dalam terjemahan aslinya itu berbicara upah, jeripayah, imbalan, gaji, ongkos. Saudara di sini pemimpin perusahaan ada. Karyawan ada. Kalau karyawanmu hari ini enggak masuk, besok masuk. 3 hari enggak masuk, besok masuk. 1 bulan enggak masuk. 2 hari, 2 minggu masuk. Menurut pendapat saudara, gimana? Halo. Lalu saudara bilang begini, oh, get one by one. Kamu enggak masuk 2 minggu, tak kasih bonus. 2 minggu ke depan, gaji ekstra. Oh, bisa? Halo, yang punya perusahaan? Ayo, yang punya karyawan? Atau saudara cari seorang karyawan? Saya balik sekarang. Saudara seorang karyawan. Ya. Ini kebetulan anak kita ini pergi ke luar kota karena memang minta izin untuk ujian di Salatiga. Ya, Excel enggak bisa hadir hari ini. Saudara tahu? Enggak bisa cuti. Tapi apa yang terjadi? Harus minta izin. Jangan coba-coba. Kalau nanti tidak minta izin, tiba-tiba pulang, langsung dikasih surat. Mau resign atau PHK. Bos mana ketika karyawannya, kalau 2 minggu berturut-turut tidak ada berita, tiba-tiba tanggal 30, tanggal 29 masuk karena tunggu tanggal 1. Setiap bulan begitu. Kira-kira menurut saudara, enak enggak terima gaji? Kita logika saja, ini kita belajar teologi ini. Secara konkret, kita bicara secara nyata. Lalu kalau kita bicara tentang jeripayah, ini bicara tentang imbalan. Saudara, kita berbicara tentang imbalan, umpamanya begitu. Saudara lembur, gaji saudara maaf kata 2 juta. Lalu bos saudara bilang gini, lembur ya enggak apa-apa, yang penting cocok. Wah sudah, untuk gini saja masa hitung-hitungan, bantulah sekali-sekali. Sekali, 2 hari, 3 hari, 2 minggu, 3 minggu saudara lembur, lalu saudara enggak dapat imbalan, maukah? Enggak mau kan? Enggak mau ya? Berarti secara konkret saudara bisa nangkep. Ya. Oke, sekarang kita bahas secara implisit. Nah, ada eksplisit secara luar, secara implisit, secara di dalam jiwa saudara. Nah, secara implisit itu begini. Yang tidak nyata, tapi kita kan logika main ini. Kita pasti main logika. Contoh dalam kitab logika itu begini. Ya. Biaya, uang tiket, kompensasi, manfaat, sewa, dan nilai.
saudara yang nyewakan rumah ini, atau saudara ngontrak kos. Kos ini, bos tuan rumahnya, saya belum bisa bayar. Aduh 3 bulan enggak bayar. Sudahlah, bantu dong saya. Ya sudah, get one, buy one, get one. Kamu 3 bulan enggak bayar, tak kasih bonus lagi, 3 bulan enggak usah bayar lagi. Ada tuan rumah begitu? Mau berangkat ke Jakarta? Amin. Datang ke tiketing, saya ke Jakarta, tiketnya harga 1,4, 1,6, 1,8 tergantung pesawat. Lalu saudara, kasih diskon dong. Saya punya uang cuma 400, boleh enggak saya ke Jakarta? Hah? Suka-suka saudara ini. Ini bahasa aslinya bilang begitu nih. Ini contohnya saya enggak buang-buang ini. Plek, saya ambil langsung ke sini. Tarif saudara, berapa punya uang saudara, tergantung. Sekarang parkir, kalau saudara parkir umpamanya, saya suka naik bis kalau ke Econ itu olahraga ke situ. Lalu saya lihat parkiran di depan, paling mahal. Kalau weekend 75.000 yang di depan, kalau enggak weekend 65.000, udah. Parkir 10.000 saja di basement, toh juga sama-sama ada di situ. Itu pilihan. Maka kalau kita lihat secara implisit, seberapapun uangmu, ini mohon maaf kata, ada orang bersihkan toilet kalau di pinggir pantai itu memang ada toilet-toiletnya. Khusus ada yang bayar, ada yang gratis. Tetapi kalau ada yang bayar, dia sudah bersihkan toilet, saudara mau tidak bayar ke situ. Oh, diprotes, apalagi kalau kita naik bis di pompa-pompa bensin, di situ ada kota harus bayar. Sekarang kalau di sini untuk buang air kecil mau kata itu 5.000. Kita pernah bayar parkir motor 1.000, enggak pakai, Pak dipanggil, suruh mundur, bayar berapa? Bayar lagi 2.000. Baru lihat, parkir saja begitu. Segala sesuatu selama di bumi ini, ada hukum yang namanya secara konkret, ada hukum yang namanya secara implisit. Maka kata sakar ini, kalau saudara mau kerja, penuh 1 bulan, bahkan gajimu untuk tambah lagi pemasukan, maka saudara giat bekerja untuk lembur. Ya, setuju ya? Segala sesuatu, kalau saudara punya uang, hanya punya uang sekitar 1 juta, ya cukup 1 kamar. Untuk saudara bayar kos. Mau pingin lebih lagi, 2 kamar, 3 kamar, nambah dong. Betul? 2 juta, 3 juta 1 kamar, beberapa jemaat yang saya tahu. Ada beberapa yang pingin ruko, ya berapa uangmu? Ya sekitar 50-100, oh ini dapat segini. Kalau saudara ingin dapat segini, tidak mungkin dapat di Sunset Road, tidak bisa. Tidak bisa, itu aturan. Karena itu hukumnya di situ. Ini saya cari jalan buat saudara untuk menjelaskan nama Isakar. Jadi kalau saudara nangkep di sini, saudara gampang nangkep nanti di berikutnya. Ada banyak orang seperti tadi di penjelasan pertama, banyak orang nggak paham. Bagaimana tentang kerajaannya? Banyak orang itu hidupnya santai, hidupnya enak, pengen masuk surga, pengen dapat upah. Bukan berarti surga itu harus begini. Enggak, ini saya kasih istilahnya analogi. Saya kasih simbol, saya kasih perumpamaan. Yesus pakai perumpamaan. Seperti kemarin bicara tentang buah, pohon harus berbuah. Maka saya kasih perumpamaan di dalam nama Isakar ini. Seperti inilah, kalau saudara ingin mendapatkan sebuah rumah yang enak, yang nyaman, maka saudara harus keluarkan uang minimal di kota ini 50 sampai 100 juta. Baru saudara dapat nyaman
Petinggal. Ya. Ini yang dijelaskan kata Isakar ini. Nah, saudara lihat. Lalu Kejadian 49 di sini intinya. Mari kita buka Kejadian 49. Ayat 14. Kejadian 49 ayat 14. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Dan lihat, dalam terjemahan lain dia bilang gini, Isakar adalah seperti keledai kuat yang sedang beristirahat di antara kantung-kantung muatan. Ini dalam firman Allah yang hidup. Tetapi kata beristirahat itu, namanya keledai mungkin bisa berdiri, bukan berdiri ya, kalau kaki istilahnya bahasa kita lah ya, berdirilah ya. Tetapi kalau dalam terjemahan lain dia katakan Isakar itu bagian keledai kuat yang berbaring di antara keranjang bebannya. Jadi ketika dia seperti tiduran, tapi bukan tidur, tapi bebannya tetap di sini. Isakar. Seperti keledai yang kuat. Dia berbaring di antara keranjang bebannya. Ini pesan Tuhan lewat Yakub kepada Isakar. Nah, di kitab Kejadian 9 ayat 14, sebelum Yakub meninggal. Saudara tahu artinya kuat dalam memikul beban. Apapun beban yang dia tetap tangguh. Apapun bebannya, dia tetap tangguh. Itu Isakar. Pekerja keras, giat, kerelaan, karena itu sifatnya. Berapapun beban berat yang ditaruh di keledai, maka dia akan tetap. Memang dari sudut pandang teologis, ada berbeda pada pandangan. Di sini ada banyak perdebatan. Tapi saya lebih senang dengan pendapat saya sendiri. Ya, karena Tuhan punya kasih karunia untuk mempercayakan hikmat masing-masing orang berbeda-beda. Kalau ini dia berbicara tentang bagaimana Isakar nanti akan menjadi pekerja di dalam tanah, dia menjadi pekerja rodi, menjadi pekerja yang tidak bisa naik dan tidak bisa ditinggikan. Hanya seperti pekerja biasa. Tapi menurut pandangan saya berbeda. Dan lihat, apapun bebannya, dia tidak pernah bilang begini. Ya, maksud daripada ayat ini, tolong dong melepaskan beban. Ada banyak anak-anak Tuhan, dia tidak kuat dengan beban. Dia mudah menyerah. Dia mudah menyalahkan orang lain. Dia mudah menyalahkan Tuhan. Tapi bagi Isakar dikatakan, kamu keledai yang kuat. Yang tulang-tulangnya kuat. Apakah keledai ini kita berbicara dia gemuk atau kurus? Tidak dibicarakan. Tetapi kalaupun dia kurus, dia dikasih beban, dia tetap terima beban itu. Itulah Isakar. Kalau kita terkadang kita nggak sanggup dengan beban, jangankan satu, jangankan 2 atau 3 beban, 1 beban saja kita mudah mengeluh. Beban persoalan hidup, persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan pekerjaan, persoalan usaha, persoalan apapun, kita nggak sanggup. Tapi Isakar dikatakan, apapun bebannya, pada saat dia terbaring, dia sedang beristirahat. Tetapi ayat 15 bilang apa? Kejadian 49 ayat 15, ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Saudara lihat, dalam pandangan 2 ayat firman Allah yang hidup dan bahasa Indonesia Redi bilang begini, ketika ia melihat betapa baiknya negeri itu dan betapa subur keadaan tanahnya, ia rela memikul bebannya dan melayani majikannya dengan giat. Dilihatnya betapa baiknya tempat itu dan betapa indahnya negeri itu, maka membungkuklah ia rela dibebani dan dipaksa bekerja sebagai hamba. Dia rela. Karena dia melayani tuannya. Seberapapun beban yang ditaruh, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, taruh di pundakku, aku akan kerjakan itu.
tapi tidak untuk 1 talenta. Maka dalam tadi ayat pertama saya katakan begini, banyak umat Tuhan menyepelekan upah yang mereka dapat di kerajaannya. Satu hal yang harus kita ketahui, bekerjalah dengan giat buat upahmu, karena setiap orang mendapatkannya sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama hidup di bumi. Dan banyak orang menyepelekan. Ketika dia melihat tempat, betapa indahnya secara pandangan dunia, secara beban, secara keledai, jangan bilang keledai. Ketika dia melihat ada taman yang begitu luas, ada begitu padang rumput yang begitu luas, ketika dia melihat negeri yang luar biasa indahnya, mana bebanku, taruh aku lagi, aku akan pikul itu. Ini berbicara janji Tuhan, kalau memang di sorga ada kemuliaan yang besar, kenapa kita nggak mau kerja buat Tuhan? Kenapa hidupmu engkau sia-siakan? Dilihatnya betapa baiknya tempat itu, betapa indahnya negeri itu, maka membungkuklah ia rela dibebani dan dipaksa bekerja sebagai hamba. Dia mau. Karena untuk sebuah tempat yang indah, sebuah tempat yang kekal, dia rela bekerja. Kalau di sini dikatakan dalam makna secara teologis, dia mau menjadi seorang budak. Lebih kasar lagi. Tapi dalam sudut pandang bahasa Indonesia cari, dia jadi hamba. Dia merendahkan diri. Untuk kepentingan tuannya, dia pikul semua. Ada yang sakit, dia pikul. Ada yang susah, dia hibur. Ada yang mengalami kesulitan, dia kuatkan. Mana lagi, pikul di pundakku. Tapi banyak orang cuek di sini. Tidak peduli. Makanya ada seorang Samaria, ketika orang Yahudi dipukul, dia rela, dia turun. Orang Yahudi cuek. Dia angkat, taruh di kelai, dia jalan. Dia bawa sampai ke rumah penginapan. Dia obati, dia kasih makan. Dia kasih biaya, kalau kurang nanti aku berikan kembali. Banyak orang, dia hanya pedulinya untuk dirinya sendiri. Tetapi Isakar dia katakan begini, ketika ia melihat betapa baiknya keindahan sebuah tempat kerajaannya, yang subur keadaan tanahnya, yang indah. Sekalipun anak kami ini sakit, dia tetap melayani, dia tetap berpikiran positif, dia tetap menguatkan orang lain. 3 hari sebelum dia dipanggil, dia masih juga menguatkan orang. Hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Poin kedua, ada janji. Dia semangat untuk melayani Tuhan. Untuk janji yang dia nikmati sendiri kelak, dia tidak hitung-hitungan. Sorry bos, beta sibuk bos. Silakan. Bapak kita itu Bapak yang selalu baik. Makanya tadi di ayat pertama kan dia bilang, itu keputusan Lea, dia mau ngomong apa. Kalau dia berpendapat demikian, itu pendapat Lea. Tetapi hari ini, apa keputusanmu? Kalau saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya
tidak ke gereja 20 tahun, saya juga diberkati. Monggo silakan. Tuhan tidak pernah marah. Dia tetap tunggu saudara. Sampai saudara mendambakan dia. Saya masih kecewa Tuhan. Saya masih sakit hati. Monggo silakan. Dan Tuhan tidak pernah marah. Semua apa yang saudara pandang baik, lakukan menurut pandang Tuhan. Sama seperti Lea. Hari Sabat saya nggak peduli Tuhan, silakan. Jadi Tuhan tidak pernah marah. Karena dia kasihnya dalam. Dia selalu mengampuni. Dia mengasihi tanpa syarat. Manusia berdosa. Anaknya diserahkan di kayu salib. Sampai hari ini pun juga ada banyak orang yang meninggalkan dia. Pengorbanan dia di atas kayu salib tidak dihargai. Dan dia tidak pernah marah. Kalau hari ini kita kembali dan minta ampun, dia memutihkan seperti salju. Apapun dosamu, apapun kelakuanmu, dia Bapa yang baik. Lalu, di dalam Isakar ini, saya akan comparekan, artinya saya akan buat sebuah pemahaman untuk mengertikan di dalam pandangan terjemahan baru. Artinya di eksposisi, artinya ada keterkaitan. Yang poin ketiga adalah bekerja buat upah, buat kekal. Maka di dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Kolose 3 ayat 23 dan 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara lihat, kalau saudara bisa melayani di tempat yang kecil ini, apa yang saudara lakukan? Mungkin sebagai seorang WL, singer, mimbar, altar, mungkin di depan, lalu saudara tidak mendapatkan bagian itu, saudara bisa berdoa, saudara bisa menguatkan orang lain yang di rumah sakit, saudara kuatkan, saudara bisa melihat apa yang jadi masalah orang, saudara bisa mendamaikan orang itu juga pelayanan. Saudara jadi pendoa, itu juga pelayanan. Sekecil apapun pelayananmu, lakukan dengan hati yang tulus buat Tuhan, jangan dengan paksaan. Kalau saudara terpaksa untuk melayani tempat ini, lebih baik jangan. Karena dari tempat kecil ini, saudara juga menentukan upah, bukan masalah gereja besar dan gereja kecilnya. Tapi ketika saudara melakukan dengan tulus hati untuk melayani Tuhan, maka saudara tidak akan pernah kehilangan upah. Amin. Ingat, dalam Kolose 3 ayat 23-24 ini sangat penting karena kita berbicara tentang upah. Yang kedua, Matius 6 ayat 1 dan 4. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Pelan-pelan sebentar, Matius 6. Oke. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Di dalam pengertian Yisakar,
secara implisit ada tarif, ada biaya, ada uang tiket, ada kompensasi. Maka ketika saudara melakukan itu, saudara beli tiket, kompensasinya adalah saudara bisa berangkat ke Jakarta, saudara tiba di Jakarta dengan cepat. Tergantung saudara mau pakai apa, itu kompensasinya. Apa maksud dalam pengertian dalam ayat ini? Matius. Saudara, ketika saudara memberikan sesuatu dalam sedekah, artinya persembahan, lalu saudara cerita kiri kanan, maka upahmu sudah cukup di bumi. Karena orang melihat sungguh sangat luar biasa enggak? Sungguh sangat luar biasa. Engkau memberkati orang lain, engkau memberkati pekerjaan Tuhan. Lalu orang itu berkata, terima kasih Bu, terima kasih Pak. Maka clear, engkau tidak akan pernah dapatkan upah di sorga. Karena engkau mendapat pengakuan di bumi. Ini maksud ayat. Ada kompensasinya. Saudara bayar kos, saudara tinggal, clear. Tapi kalau saudara punya rumah, sebagai bos, gaji saudara 1 juta, karena saudara berbuat baik, saudara kasihan, karena dia sakit, saudara berikan dia 3 juta, orang itu berpas, aduh Tuhan. Lalu saudara tinggalkan, dia akan ingat saudara terus. Ketika saudara tolong orang lain, lalu orang lain itu tidak bisa membalasnya, dia akan ingat. Sampai hari ini ada beberapa yang kita baptis, sampai hari ini kita nggak ngerti sih kemana dia. Kita tolong dan kita bantu, kita nggak ngerti kemana dia. Sudah. Nggak perlu dapat pengakuan, loh ada yang begini. Ingat, dulu kalau nggak karena saya, kamu nggak berhasil. Aduh, mau minta pengakuan. Ingat, ayat ini bilang, kalau saudara minta pengakuan, maka kompensasinya saudara dimuliakan di bumi. Saudara tidak pernah dapat upah di sorga. Ayat ini bilang, kalau engkau punya beban, tanggung itu tanpa orang lain tahu. Berapapun beban, dia tidak pernah menyerah keledai ini. Dia tidak pernah mengeluh keledai ini. Mana beban itu? Tanggungkan. Mau 5 talenta? Mana? Tanggungkan aku. Karena upahnya nanti, suatu kelak dia akan menerima upah dengan Bapaknya di sorga. Apapun, seberapapun yang engkau lakukan buat orang lain, terlebih untuk Tuhan. Kalau saudara, tangan kiri tahu, maka clear, upahmu tidak akan pernah kau nikmati di sorga. Karena cukup di bumi. Lalu saudara kecewa sama orang. Dulu saya bantu, kok kenapa enggak dihargai? Maka engkau minta penghargaan dari apa yang kau lakukan. Seharusnya buat orang itu. Bantu orang itu sampai dia tidak bisa membalas. Maka Bapamu di sorga yang akan membalas. Makanya Isakar itu dikatakan di sini. Ya, dia diangkat, dia ditinggikan, dia disayang, dia dimuliakan. Itu Isakar. Apapun yang saudara lakukan, maka saudara akan menerima Isakar itu. Saudara akan ditinggikan. Karena apapun yang saudara terima balasan dari manusia, tidak lebih hebat daripada Tuhan membalas. Manusia sedikit membalasnya, tetapi Tuhan membalas melebihi dari apa yang kau lakukan, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. Kalau tangan kanan, tangan kiri tahu, lebih baik jangan. Setuju? Saya berikan teologinya nih, pengajarannya. Supaya saudara ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dipulihkan, diangkat Tuhan. Supaya saudara Isakar. Selanjutnya, 1 Korintus 3 ayat 12 dan 14. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya,
sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudara lihat, sebagai apa kita ini? Ya, apakah sebagai emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Saudara yang nentukan di bumi ini. Rumput jerami gak punya nilai. Jerami gak punya nilai. Yang punya nilai itu emas, permata, dan perak. Makanya kenapa saya kasih contoh kepada Yesakar ini. Saudara ingin menerima sebuah gaji, penghasilan yang lebih, usaha yang lebih lagi pemasukannya. Tentu saudara berjuang di situ untuk mendapat itu. Itu secara duniawinya. Tetapi secara surgawi, makna surgawi. Saudara ini emas kah atau kayu kah? Makanya saya kasih sampaikan, kenapa mesti pakai tiket ongkos? Saudara pingin ke Jakarta, ingin cepat sampai, ya naik plane dong, naik pesawat dong. Kalau saudara mau naik darat, 2 hari. Kalau naik plane 1 jam. Ada harga yang harus dibayar. Kalau saudara mau menerima mahkota, lalu saudara tidak lakukan apa-apa buat Tuhanmu. Engkau keledai yang diberi beban, Isakar. Mana beban? Karena aku tahu, aku melihat padang yang belantara yang subur. Aku lihat kerajaan surga yang di situ bermahkotakan emas, perak, dan permata. Aku rindukan sana kerja hambaku. Orang dunia pun kau bekerja, dia menikmati. Gimana kalau hatimu rusak mau sampai ke surga? Gimana kalau kau tidak menghargai Tuhan? Engkau mau di tempat kerajaannya. Gimana kalau engkau tidak menghargai orang yang kelihatan? Mau menghargai yang tidak kelihatan, yang menghargai yang kelihatan saja enggak mau hargai. Ada berapa banyak yang saya layani anak tidak menghargai orang tua, mau di kerajaannya. Gimana? Ketika dengar firman, dia cuek dengan firman. Tapi bagaimana nanti Tuhan berbicara di surga? Di bumi saja lewat hambanya dia tidak mau dengar. Dia duduk tapi nggak mau dengar. Bagaimana nanti di kerajaannya? Dia tahu itu. Hanya 2 jam kau duduk di sini untuk menghargai firman dan memuji dia. Tapi saudara minta kerajaannya. Minta upah nanti sana. Makanya saya kasih judul banyak orang cuek di sini. Saya selesaikan ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Kita baca sama-sama, kita tunggu dulu. Ya, mari jemaat Tuhan akan membuka ayatnya. Pengkhotbah 5 ayat 17. Ya. Di sini ayat 18 kalau di silakan. Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan dan minum. Kalau orang makan dan minum, bersenang-senang dalam segala usaha. Bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan. Dengan jerih payah di bawah matahari. Ya. Selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiannya. Makanya kenapa saya kasih kompensasi ini. Saudara punya uang, saudara bayar untuk kos dengan kontrak rumah, nikmati ya. Sepertinya saya sudah penghasilan saya besar, jadi saya harus butuh rumah yang besar. Karena saya sudah punya kendaraan, jadi saya harus butuh tempat parkir. Tuhan bilang, silahkan nikmati. Setuju ya? Silahkan nikmati. Terus? Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya,
untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Saudara diberikan kelimpahan, kemakmuran, kesuksesan. Ya, dan anak-anak saudara sekolahkan, saudara nikmati itu semua. Tuhan bilang, itu juga kasih karunia Allah. Setuju? Saudara nikmati semua apa yang saudara kerjakan? Amin ya. Makanya saya kasih jalan cerita tentang Yisakar ini. Jadi kalau saudara bekerja ingin segala sesuatu sama seperti Lea, dia beri keputusannya, aku sudah punya anak 5, aku pingin punya anak lagi. Silakan Lea. Kalau engkau berkata menyerahkan budakmu, silakan, itu keputusanmu Lea. Ya. Segala sesuatu, itu semua keputusan kita mau nikmati hanya untuk kita. Tuhan bilang, itu anugerah, silakan nikmati. Aku bekerja siang dan malam, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aku ingin menikmati sendiri. Tuhan bilang apa? Silakan. Tolong baca ayat terakhirnya. Ayat 19. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Tapi dia lupa kalau dia mati hari ini. Dia lupa kalau Tuhan panggil dia hari ini. Tapi dia belum mengerjakan upah yang dia kumpulkan di sorga sana nanti. Dia memuaskan hidupnya. Dia tidak mengerjakan upahnya yang kekal. Sama seperti seekor keledai yang melihat begitu suburnya, begitu negeri yang subur. Dia kerja buat Tuhannya. Karena dia akan menikmati kelak. Saudara enggak peduli sama orang lain. Saudara enggak peduli sama orang yang menderita. Saudara tidak peduli dengan pekerjaannya. Pada waktu dia tidak pernah berpikir kalau hari ini Tuhan panggil dia. Maka saya bersyukur ketika anak saya dipanggil Tuhan. Secara manusia saya sedih. Tapi pada waktu deadline-nya Tuhan setelah 3 hari di hari Jumat. Saya ingat dia masih menyenangkan Tuhan. Dia masih menolong kepada sesama. Jadi saya tidak pernah khawatir dengan hidupnya, dengan upahnya dia di sorga. Dia tidak bawa apa-apa. Emas, perak, dan permata tidak ada di dalam tubuhnya. Dia hanya berpakaian putih. Dengan sepatu yang ada dan itu juga sudah hancur. Tapi upahnya di sorga ditentukan dari hidupnya di bumi. Silakan. Saudara enggak peduli, saudara peduli. Itu keputusanmu. Maka Wahyu 22 ayat 12. Saya baca di dalam terjemahan yang lain. Ketika kitab dibuka, saudara tidak bisa ulang. Saudara tidak naik kelas. Saudara bisa ulang, naik untuk belajar lagi supaya saudara naik kelas. Ketika saudara buat kesalahan, saya minta maaf, saudara ulang lagi. Dan saudara membangun sebuah relasi hubungan yang kuat. Tetapi ketika sudah deadline saudara dipanggil Tuhan, maka kitab itu akan dibukakan. Perhatikanlah, kata Yesus. Tidak lama lagi aku akan datang dengan membawa upah untuk membalas setiap orang menurut apa yang telah dilakukannya. Saudara dengar firman, tapi saudara tidak mendengar firman. Nanti pada waktunya. Saudara akan tahu. Dan Alkitab dan kitabnya mencatat setiap kali apa yang saudara lakukan. Saudara berbohong, saudara kecewa, saudara suka ngomongin orang, saudara sakit hati, suatu kala kitab itu akan dibuka. Saudara suka menolong orang, saudara mendoakan orang, saudara membantu orang, saudara peduli dengan Tuhan, pekerjaannya. Dibukakan kitab itu. Pada waktu dia nanti datang, dia akan balas semua apa yang saudara lakukan dan apa yang saudara tidak lakukan bagi dia. Akulah yang pertama, yang terakhir. Akulah Tuhan
Tuhan di permulaan sampai penghabisan, Alfa dan Omega. Aku yang buat matahari, aku yang buat bintang bulan, cakrawala dan sisinya, semua isi bumi, aku yang buat itu, dan itu terjadi. Aku yang membuat, aku yang membunuh Firaun, aku yang membuat air bah, aku yang membuat padang gurun, aku yang lakukan bawa umatku ke sana, aku yang membuat tanah perjanjian, umatku menerima hal-hal yang baik di sana. Aku yang mengirim Yesus untuk menembus umat-umatku dari segala dosa. Ketika dia mati, aku yang berkata mengirimkan Roh Kudus untuk menolong setiap saudara dan saya. Dan jangan lupa apa yang aku ucapkan. Ketika aku datang nanti aku beri upah, maka itu ya dan amin. Dia tidak pernah menelan apa yang dia perkatakan. Segala sesuatu, apa yang kau lakukan, engkau pertanggungjawabkan. Berbahagialah orang yang mencuci jubahnya, bukan sekedar hidup dalam kekudusan, tetapi dia benar-benar mempraktekkan hidupnya, mempraktekkan firman, sampai bersih, sampai sempurna, sampai standarnya Tuhan. Sehingga mereka berhak makan buah dari pohon kehidupan dan masuk ke dalam kota itu melalui pintu itu. Melalui pintu gerbangnya. Tapi ada ayat 15 berkata, ketika dia tidak sesuai dengan apa yang standar Tuhan, dia tinggal di luar. Jadi Yesakar ini, saya mau katakan, saudara mau pikul beban enggak untuk Tuhan? Bagaimana saudara pikul beban? Banyaklah berbuat kebaikan kepada orang. Saling mengampunilah. Saling menopanglah. Saling mendukung di dalam doa. Ada ayat berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu tidak akan pernah mengampuni engkau. Dia Alfa dan Omega. Dia katakan, maka dia akan lakukan. Kapan? Nanti. Kalau sekarang saudara masih punya kesempatan. Tapi kalau kayak Vian, saudara bilang, bos, saya masih buat kesalahan bos. Tolong beri kesempatan. No, ini sudah waktumu. Berbahagialah. Makanya dikatakan ini, berbahagialah orang. Kalau hari ini saudara dipulihkan. Berbahagia saudara. Kalau hari ini saudara bisa menyenangkan dia, melayani dia. Jangan banyak alasan. Saudara kasih 2 talenta, lakukan dengan baik. Berbahagialah saudara. Ketika saudara memberikan sedekah, saudara tidak cerita kiri dan kanan. Karena saudara dapat upah di sana. Ada haleluya. Saya Yesakar. Apapun beban yang dikasih ke saya tetap strong. Saya tetap kuat. Karena saya mau bekerja buat Bapa saya di sorga. Karena saya akan menerima berkat Bapa saya. Baik di bumi maupun di sorga. Jangan sedih. Kalau ditaruh beban jangan sedih. Sukacita. Amin. Haleluya. Bekerja, kan ada kata, bekerja buat Tuhan, selalu manis. Terus apa? Selanjutnya, puji Tuhan. Mari para pemusik.